Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-10 Kota Batam. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Saya Becek Tang, guru SMA Negeri 3 Batam. Saya Esther Margareta Sitorus dari SMP Negeri 52 Batam. Dan saya Rizka Yunita dari SMP Negeri 52 Batam. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Bu Rizka. Pagi Bu. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Esther gimana? Sehat. Katanya Ibu hari ini mau coaching ya? Iya, insya Allah Bu, ada teman yang mau cerita tentang permasalahannya di sekolah. Iya, bagus deh kalau gitu. Tapi ada beberapa hal ya Bu yang perlu kita perhatikan Baik. Saat melakukan coaching. Boleh saya paparkan dulu ya Bu ya? Boleh Bu. Yang pertama, dipastikan nanti Bu kalau alur tirta itu bisa berjalan dengan lancar, mulai dari tujuannya ya, terpapar atau bisa jelas apa tujuan dari coaching tersebut, melakukan coaching, lalu identifikasi masalahnya ya sampai ke akar-akar juga kalau bisa, lalu rencana aksi ke depannya yang mau dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Diharapkan bukan dari Ibu ya solusinya, tetapi dari coachingnya nanti. Siap. Lalu sampai ke tanggung jawabnya nanti berapa lama akan dilakukan. Lalu untuk kompetensi yang akan dikembangkan nanti dari Ibu diharapkan sih bisa nanti mendengar dengan aktif ya Bu ya. Bahkan juga Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan menggali kemampuan coach Ibu nanti. Siap Bu Esther. Iya. Nah, sebelum melakukan coaching, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu ya. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan gitu? Tentunya kompetensi coaching yang sudah Ibu sampaikan tadi ada 3, jadi saya mau meningkatkan ketiga-tiganya sih Bu, ya mendengarkan secara aktif, kehadiran penuh, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, semangat sekali ya Bu ya. Tapi kalau mau difokuskan kayak gitu ya, lebih spesifik lagi, Ibu mau mengembangkan yang mana gitu? Kalau dispesifikkan lagi, sepertinya 2 sih Bu cukup, yang memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif Bu dari coach saya. Mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Oke, luar biasa sih Bu ya, 2 yang mau dikembangkan. Nah, sampai di sini bagaimana penilaian Ibu terhadap kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi? Menurut saya Bu, pada saat ini sih Bu, kemampuan saya dari kedua aspek tadi itu ada di level 7 Bu. Nanti saya mau kembangkan ke 8 atau 9 lah Bu, selama proses coaching berlangsung. Gitu. Karena sebenarnya nggak hanya waktu coaching aja kita butuhkan ya sebenarnya kemampuan itu, tapi di kehidupan sehari-hari juga kita butuhkan, benar ya? Iya Bu. Iya, jadi pertanyaan selanjutnya Bu, indikator yang menjadi tolak ukur nanti ketika coaching terlaksana apa kira-kira? Ada sih Bu indikator yang ingin saya dapatkan ya Bu ya. Saya ingin coach saya nanti akan mendapatkan mendapatkan solusinya sendiri. Dia bisa menggali potensi-potensinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi itu Bu. Saya tinggal menyemangati atau ya tadi menggali ya. Saya tinggal menggalinya saja. Sih, luar biasa ya Bu ya. Jadi tadi Ibu ingin coach Ibu mendapatkan solusi dan potensinya tergali tadi ya. Iya. Jadi harapan dari observasi hari ini apa Bu untuk Ibu sendiri? Iya. Saya berharap sih Bu, saya dapat memahami kelemahan dan kelebihan saya saat melakukan proses coaching, sehingga nanti saya dapat membantu teman saya itu. Iya, benar sekali ya, luar biasa ya Bu ya. Kalau begitu, sampai di sini dulu percakapan kita di pagi ini. Nanti setelah Ibu melaksanakan coaching, kita kembali lagi berbicara untuk merefleksikannya ya. Baik Bu. Ya. Terima kasih ya Bu, semangat ya Bu. Sama-sama Bu. Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum Bu Becek. Waalaikumsalam Bu Rizka. Kabarnya bagaimana Ibu?
Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Sehat juga Alhamdulillah. ya? Iya, alhamdulillah Oke. saya sehat, semangat mau mendengarkan cerita ibu nih. Saya dengar ibu Iya. kan kemarin mau menyampaikan sesuatu permasalahan. Apa Mm-mm. sih Bu kira-kira masalahnya? Gini loh Bu Rizka, saya Mm-mm. tuh kok agak gimana ya ngelihat Mm-mm. teman-teman di sekolah saya tuh Ya, masih ada sih beberapa guru yang ngajarnya itu monoton oh dengan gitu. apa ya pakai Mm-mm. metode ceramah gitu Oh ya gitu sehingga ya. anak-anak tuh banyak yang mengadu ke saya mereka terkesan bosan jenuh gitu Oke. ya dengan metode yang digunakan oleh beberapa guru. Mm-mm. Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit nih Bu, nggak Pak, nggak banyak ya Bu ya. Iya. Ibu lebih bisa nggak ceritakan lebih detail kenapa bisa permasalahan itu terjadi gitu. Ya gini Bu Rizka, Mm-mm. jadi beberapa waktu yang lalu anak-anak tuh curhat lah gitu dengan Mm-mm. saya. Mereka tuh terkesan bosan, Ya. jenuh gitu karena ada beberapa guru tuh yang masuk di kelasnya Mm-mm. ngajarnya pakai metode ceramah aja Metode gitu. ceramah. Padahal kan kita punya sarana yang lengkap ya, bisa menggunakan e-focus Mm-mm. gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi Mm-mm. guru-gurunya lebih lebih senang dengan Lebih nyaman metode-metode lama gitu dengan sehingga anak-anak kan konvensional. jadinya agak nggak bersemangat, bosan, jenuh gitu. Bahkan Baik. mereka mungkin kadang-kadang ya cabut gitu ya dari kelas gitu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Baik, Hmm, jadi Bu di sekolah Ibu ini, Ibu merasa masih banyak guru yang mengajarnya itu masih metode lama ya, masih hmm, konvensional ya, dan ya. metodenya masih kurang kreatif begitu ya, Bu ya. Hmm. Oke, baik. Kira-kira nih Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Ya, saya pengennya begini, bagaimana ya Mm-mm. supaya guru-guru atau teman-teman saya itu yang tadi masih menggunakan metode Mm-mm. konvensional itu mereka juga bisa menggunakan berbagai variasi metode atau model pembelajaran yang kekinian lah sehingga anak-anak tuh semangat gitu loh belajarnya di kelas. Oke, oke. Hmm. Oh, berarti Bu Bece ingin mendapatkan solusi ya atas Iya, permasalahan yang Ibu alami tersebut. betul. Oke, ingin melihat adanya perubahan-perubahan dari rekan-rekan sejawat Ibu ya, Betul. supaya anak-anak itu lebih aktif, lebih Hmm. student center gitu ya Bu ya. Ya. Oke, baik Bu, Ibu ada nggak yang ingin Ibu apa? Perubahan apa yang ingin Ibu dan rekan-rekan sejawat ini sebenarnya ingin tingkatkan Bu? Sebenarnya ada di level berapa? Kalau dilihat skalanya sekarang ya Mm-mm. itu kayaknya 5 sampai 6 lah. 5 sampai 5 6. sampai 6. Jadi saya tuh pengennya dengan sekolah kami yang punya nama besar gitu ya, Ya, minimal itu di level 8 lah. di level 8 ya Bu ya. Ibu ingin melihat perubahan dari Perubahan. teman-teman Ibu Iya, yang betul. melakukan pembelajaran yang Mm, lebih lebih kreatif, kreatif. lebih inovatif ya Bu ya. Mm, Jadi masih ada di level 6 seperti itu. Ibu tingkatkan lagi ke level 8. Sepertinya mudah sih kalau dilihat dari semangat Ibu yang luar biasa ini ya Bu ya. Oke, Bu. Ibu, menurut Ibu nih, langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan nih untuk membantu guru-guru tersebut dalam meningkatkan metode pembelajarannya itu apa saja yang sudah Ibu lakukan? eh, beberapa langkah gitu Mm-mm. atau kegiatan yang sudah saya lakukan itu misalnya diskusi dengan rekan-rekan sejawat lainnya Mm-mm. gitu kan terkait permasalahan yang kami hadapi kemudian melakukan pendampingan individu lalu juga ada sejenis mentoring lah seperti itu. Mentoring ya Bu ya. Mm-mm. Selain yang Ibu sebutkan tadi itu, ada nggak strategi lain Bu untuk dilakukan dalam waktu-waktu ini dekat ini? Kalau saya sih punya punya perencanaan gitu ya, mungkin membuat pelatihan Membuat pelatihan pelatihan. membuat pelatihan mungkin apakah itu nanti di apa namanya, disponsori atau dilakukan oleh pihak sekolah Iya. gitu ya Mm-mm. melalui pelatihan. Jadi bisa dilakukan secara bersama-sama Mm-mm. atau mungkin juga begini loh gurunya sendiri yang mengikuti pelatihan secara intensif Secara baik mandiri ya. secara ya Mm-mm. baik secara daring maupun secara luring Luring, gitu. oke. Kan banyak tuh apa ya
yang bisa memfasilitasi, misalnya kita punya punya Oh ya, kombel, terus kita kombel. punya juga MGMP gitu Iya. kan. Harusnya kalau kita aktif itu kan Mm-mm. kita saling bisa berbagi pengalaman, berbagi praktik baik sebenarnya kan kalau memang teman-teman itu pengen berubah Wah, gitu. luar biasa sih menurut saya itu pemikiran ibu tentang rencana yang Mm-mm. menginginkan ada pelatihan. Ibu juga Mm-mm. ingin ada pelatihan di dalam istilahnya IHT ya Bu ya, di Iya dalam betul. sekolah ini ya Bu ya. Iya Jadi iya tadi iya. ada ibu menyarankan ada mentoring, Mhm. ada Mhm. pelatihan mandiri, bahkan Mhm. itu IHT di dalam sini. Mhm. Kira-kira yang mana yang mau ibu terapkan nih dahulu, yang paling nyaman yang akan ibu lakukan segera? Kalau saya sih sepertinya lebih ke pendampingan individu dan mentoring ya. Jadi Mentoring ya Bu ya. langsung apa ya Hmm. ke personalnya gitu. Oh ya. Mm-mm. Kira-kira siapa Bu yang dapat membantu Ibu nih dalam melaksanakan mentoring nantinya? Mungkin saya bisa minta bantu dengan teman-teman yang ahli IT gitu ya supaya bisa memberikan apa ya Mm, eh, bantuan untuk membantu supaya teman itu lebih bisa ahli sedikit dalam IT gitu kan ya, penggunaan-penggunaan yang berbasis IT gitu ya. iya. Jadi proses pembelajaran tidak hanya ceramah tapi dia bisa Hmm, menampilkan dengan mungkin menggunakan Infocus, menggunakan PowerPoint, membuat Canva dan segala macamnya gitu ya sehingga kan baik, lebih bervariasi. Nah, tentu kita butuh teman yang ahli di bidang itu luar gitu. biasa. Jadi Ibu memanfaatkan rekan Hmm, sejawat yang ahli dalam bidang IT ya Bu hmm, ya untuk hmm. Ibu melatih atau mementoring Iya ke betul. kawan-kawannya yang belum Hmm, melaksanakan pembelajaran iya. secara inovatif ya Bu ya. Hmm, Baik, baik Bu Beci. Berarti Ibu akan melakukan kolaborasi nih dengan iya. rekan sejawat kan Bu ya. Hmm, Eh, Ibu juga akan melakukan apa namanya kolaborasi bersama rekan sejawat yang sefrekuensi nantinya ya iya Bu ya. betul. Oke, Hmm. kapan kira-kira Bu mau Ya menjalankan dalam rencana waktu itu? secepatnya seminggu 2 minggu inilah harus harus sudah mulai gitu ya. Sudah mulai. Karena ini kan di awal Mm-mm. pembelajaran tahun ajaran baru gitu ya. Mm-mm. Jadi memang harus gercep gitu, harus cepat. Luar biasa, harus cepat ya Bu ya, Iya harus betul. cepat, secepat-cepatnya. Dan kira-kira Ibu nanti kalau sudah melakukannya, ada nggak ketercapaian yang Ibu bisa ukur keberhasilannya itu? Melihat ke kawan-kawan yang sudah Ibu mentoring tadi. Iya, saya berharap Mm. bisa bisa dilihat secara langsung gitu ya, Iya. karena kan tadi sifatnya mentoring. Jadi Mm-mm. tentu dengan pendampingan saya akan melihat langsung mungkin Mm-mm. atau berdiskusi dengan teman tadi kira-kira ada nggak perubahan yang sudah dilakukan ke arah yang lebih baik Oh seperti gitu. itu. Jadi sering ditanya ya Bu Iya ya, betul, karena sering tadi kan dijumpai ya. mentoring jadi harus sering sering Mm-mm. ngobrol gitu Sering ya. Karena ngobrol, kalau kita biarkan saja ya nanti tidak akan ada tidak akan ada. kelihatan progresnya gitu kan. Benar, benar banget. Ya. Baik, itu rencana yang solid sih, Bu. Nah, apakah ada hal lain nih, Bu, yang mau Ibu butuhkan dalam percakapan kita hari ini? Eee, saya kira sudah cukup ya Bu, saya sudah Mm-mm. merasa, gimana ya kalau tadi tuh masih dalam Mm-mm. angan-angan, perencanaan, tapi setelah ngobrol tuh kayaknya saya semakin, punya motivasi yang kuat Mm-mm. untuk, apa ya, membantu teman-teman yang Iya. tadinya masih sifatnya monoton dalam, Mm-mm. proses pembelajaran. Jadi saya lebih punya percaya diri gitu ya, Gitu ya, Bu ya. untuk bisa mendampingi teman-teman gitu kan. Bukan Alhamdulillah. menggurui sih gitu, cuman tapi Mm-mm. kan kita perlu memotivasi teman-teman gitu. Jadi setelah ngobrol sama ibu tuh rasanya kayak saya punya keyakinan Mm-mm. bahwa teman-teman saya maulah diajak bekerja sama gitu kan. Baiklah. Alhamdulillah seperti itu ya, Bu ya. Sekarang kita sudah di ujung percakapan nih, Bu nih. Jadi apa saja sih yang Ibu sudah dapatkan nih dari percakapan coaching kita ini semuanya? Ya saya semakin punya apa ya keyakinan dan titik terang untuk Mm-mm. melangkah ke depannya tindak lanjut saya seperti apa Mm-mm. gitu kan. Apa yang akan saya lakukan dalam waktu dekat dan usaha-usaha apa yang bisa saya lakukan ke depannya. Alhamdulillah. Wah, berarti saya sudah nggak sabar nih Bu mendengarkan cerita kelanjutan nantinya. Kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi nih Bu? Untuk bisa Eh kalau target saya 2 minggu lah Bu. 2 minggu ya Bu 2 ya? minggu, insya Baik, Allah. nanti 2 minggu lagi kita janji ketemu lagi untuk Oke, menyambung kita akan ngobrol pembicaraan lagi. kita ya Bu ya. Iya. Semoga ada progres yang Hmm, baik. Semoga insya Ibu Allah, insya berhasil, Allah. Ibu tetap semangat Iya. dan sampai jumpa di lain waktu. Ya terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu. Oh, Saya sama-sama ya. jadi agak lega gitu kan. Ya. Makasih Bu. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini AC-nya
Ya, halo Bu Rizka. Halo Bu Esther. Ya, udah selesai ya tadi coachingnya. Alhamdulillah sudah. Gimana prosesnya tadi? Apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah lancar sih Bu. Saya merasa lega lah sudah Mm-mm. berbagi sama teman itu. Iya, Iya. iya. Lalu apa ya? Kira-kira yang Ibu dapatkan selama proses coaching tadi dan kira-kira indikator yang sudah Ibu rancang itu apakah tercapai? Iya. Tadi selama coaching saya sudah melaksanakan alur tirta sih Bu, menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab dari coaching. Jadi kemudian saya juga sudah berhasil mendengarkan secara aktif Iya, iya. dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Iya ya, Mm. sudah bisa ya Bu ya melakukan itu. Mm-mm. Kalau mau dilihat skalanya, kira-kira performa Ibu di skala berapa ya kalau Ibu bisa menilai diri Ibu Ya. sendiri? Alhamdulillah ya Bu Esther ya, saya sudah merasa maksimal, Mm-mm. sudah yang saya berikan tadi itu sudah maksimal lah Bu, sesuai dengan kemampuan saya ya. Saya rasa saya ada di skala 8 atau 9 gitu Bu. Ya, luar biasa ya Bu ya. Ya. Jadi berarti Ibu sudah berhasil tadi melaksanakan alur tirtanya. Alhamdulillah. Dari tujuannya juga tadi saya dengar sudah ada identifikasi masalahnya juga, rencana aksinya juga sudah tadi, bahkan juga ke bagaimana targetnya, berapa lama waktu. Mungkin perlu tambahan tadi di identifikasinya akar dari masalahnya ya Bu ya. Iya ya Bu. Untuk lebih mengetahui masalahnya sebenarnya apa. Itu saja sih tadi menjadi sebuah catatan. Tapi Iya, Bu. luar biasa segala sesuatunya yang Ibu sudah jabarkan tadi, mendengarkan aktif. Saya juga melihat tadi Ibu benar-benar mendengarkan dan membuat catatan-catatan, bahkan juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu lontarkan juga sudah dapat menggali tadi dari coach ya, sehingga coach tadi kelihatan seperti apalagi yang mau saya buat, apalagi ya begitu. Itu sih. Terima kasih Bu. Kira-kira nih Bu, setelah ini apalagi ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Oke, kompetensi Iya, yang dalam saya coaching, rasa ya, yang saya rasa ingin saya kembangkan lagi itu adalah meningkatkan kemampuan saya dalam kehadiran penuh sih Bu. meningkatkan dalam kehadiran penuh ya. Lantas untuk melaksanakan atau meningkatkan itu apa ya hal yang akan Ibu lakukan? Saya bisa melakukan mindfulness atau teknik stop. Oh iya ya, Ya, melatih itu ya, ya Bu ya. melatih itu. Kemudian saya juga inginlah mengikuti berbagai pelatihan atau saya juga maulah menambah wawasan secara membaca literasi di mana saja lah Bu. Saya di sosial media juga saya mau belajar Iya lah. ya, luar biasa ya Bu. Jadi bisa belajar atau membuat pengembangan diri secara mandiri melalui beberapa media kayak gitu ya, banyak hal yang bisa membantu ya sebenarnya. Iya, Bu. Luar biasa Bu. Nah, dalam melaksanakan pengembangan diri atau pengembangan kompetensi tadi, kira-kira nih Bu, apa yang Ibu butuhkan? Apakah ada butuh dukungan dari pihak-pihak lain? Tentu Bu, tentu saya tentu nggak bisa sendiri ya Bu ya. Saya akan membutuhkan bantuan dari peserta didik tentunya, Iya. kemudian rekan sejawat juga, karena dengan adanya kolaborasi bersama rekan sejawat, tentu saja saya akan bisa melatih kompetensi yang ingin saya tingkatkan tadi. Iya ya, tadi jadi rekan sejawat, peserta didik juga ya untuk melatih bahkan tadi ya. kepala sekolah juga kayaknya saya butuh lah Bu dukungan untuk izin ya. kalau saya mengikuti pelatihan. Ya, bahkan juga mungkin memberikan refleksi kepada Ibu Ya. ya. Iya, benar-benar sekali, luar biasa ya Bu ya. Ibu sudah melaksanakan coaching tadi sesuai dengan alur tirta, bahkan juga pengembangan kompetensinya juga tadi sudah saya lihat sangat-sangat mencapai target lah, bahkan juga mungkin sudah melebihi target gitu ya Bu ya. Jadi kira-kira apa ya yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita pada hari ini? Saya merasa saya mendapatkan peningkatan atas kemampuan saya dalam proses coaching, yaitu meningkatkan proses alur tirta itu Bu. Iya, jadi ternyata proses itu tuh sangat efektif saya terapkan dalam proses coaching. Ya, sehingga saya dengan coach saya itu terjalin komunikasi dua arah dan saling memberikan dukungan gitu Bu. Benar-benar. Ya, luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu sudah bisa menerapkan proses tirta, bahkan juga sudah mengembangkan tadi kemampuan Ibu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya, dan juga
kehadiran penuh yang akan ditingkatkan Yang akan nanti ditingkatkan, ya. iya. Semoga nanti juga bisa mengembangkan itu di kemudian hari, dan di kemudian hari kita bisa berbicara lagi seperti ini Insya Allah, Bu ya, Esther. untuk Iya. melihat perkembangan Ibu di aspek yang lainnya. Ya, Luar terima kasih biasa bantuannya Bu Esther sekali ya. Ibu. Luar Iya. biasa semangat dalam mengembangkan kompetensi Ibu khususnya dalam Insya Allah, menjadi insya Allah. seorang coach ya. Ya, Ya. terima kasih. Semangat terus Bu Rizka. Iya. Selamat pagi. Pagi Bu Esther.